Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Safrida Dwi Damayanti, biasa dipanggil Safrida. Saya alumni dari Universitas Tanjung Pura. Saya berasal dari Kendal. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan 2022, bidang studi matematika, Universitas PGRI Semarang. Di video kali ini saya akan memaparkan rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif dengan prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen. Nah, untuk prinsip pembelajaran merupakan proses interaksi antara murid, guru, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Prinsip belajar pada kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian murid sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan murid yang beragam. Dengan demikian, pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Contohnya, pada awal tahun ajaran, guru berusaha mencari tahu kesiapan belajar murid dan pencapaian sebelumnya, misal melalui dialog, kemudian sesi diskusi, tanya jawab, angket, dan metode lainnya. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Contohnya itu ketika guru mendorong murid untuk melakukan refleksi, untuk memahami kekuatan diri dan area yang perlu dikembangkan. Kemudian guru senantiasa memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan murid untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuannya. Yang ketiga itu adalah proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter murid secara holistik. Contohnya, guru menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi dan untuk membantu murid mengembangkan kompetensinya. Misalkan belajar berbasis inquiry, berbasis project, berbasis masalah, dan pembelajaran terdiferensiasi. Yang keempat, itu adalah pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya murid serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Contohnya, guru menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, dan budaya yang menarik minat murid. Kemudian, yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Guru memotivasi murid untuk menyadari bahwa masa depan adalah milik mereka, sehingga mereka perlu mengambil peran dan tanggung jawab untuk masa depan mereka. Nah, untuk prinsip asesmen itu sendiri, asesmen atau penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar murid. Nah, untuk prinsip asesmen itu sendiri, yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi, pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, murid, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Contohnya, guru menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan murid. Atau mungkin guru merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai dan memberikan umpan balik agar murid menentukan langkah untuk perbaikan ke depannya. Yang kedua adalah asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk contohnya itu ketika guru memikirkan tujuan pembelajaran pada saat merencanakan asesmen dan memberikan kejelasan pada murid mengenai tujuan asesmen di awal pembelajaran. Yang ketiga yaitu asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai. Nah, untuk contohnya itu guru menyediakan waktu dan durasi yang cukup agar asesmen menjadi sebuah proses pembelajaran dan bukan hanya untuk kepentingan menguji. Yang keempat itu adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian murid bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Guru menyusun laporan kemajuan belajar secara ringkas.
mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami oleh murid dan orang tua. Guru juga memberikan umpan balik secara berkala kepada murid dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama-sama serta melibatkan orang tua. Kemudian yang kelima itu adalah hasil asesmen digunakan oleh murid, guru, tenaga pendidik, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Contohnya itu guru menyediakan waktu untuk membaca, menganalisis, dan melakukan refleksi hasil asesmen. Lalu guru menggunakan hasil asesmen tersebut sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan baik dan area yang perlu diperbaiki. Nah, itulah tadi prinsip pembelajaran dan asesmen. Sekian dan terima kasih.